Nah, tanpa panjang waktu, saya persilakan kepada Pak Dr. Muhammad Hidayatul Rahman untuk menyampaikan bagaimana pandangan beliau melihat posisi ekonomi Islam dalam politik oligarki yang begitu masif berkembang di Indonesia hari ini. Nah, kepada beliau kita silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Terima kasih Pak Dr. Putra atas kesempatan yang diberikan ke saya. Beliau adalah partner saya yang luar biasa. Meskipun seperti disampaikan beliau, saya bertemu dalam hitungan jam mungkin yang agak intens komunikasinya, karena yang intens komunikasi itu seingat saya perjalanan dari Salatiga ke Solo gitu, kemudian mampir di rumah mertua saya di Boyolali, kita menikmati gorengan, sambil ngobrol-ngobrol, terus kita lanjutkan ke Solo di mobil yang kita pesan secara online itu, bersama Pak Ali Hamzah juga dari Kerinci itu. Setelah itu beliau ke hotel dan saya melanjutkan ke stasiun kereta api, dan tidak ada sesuatu yang kebetulan, menurut saya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya itu berbuah kepada kebaikan, kerjasama publikasi di Sinta maupun di Scopus. Mudah-mudahan kerjasama dan kebaikan ini akan kita lanjutkan, termasuk pada Trans-Integration Lecture pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa kita sambung lagi pada masa yang akan datang, dan mudah-mudahan dipertemukan sama-sama di surga nanti. Amin ya Rob. Putra dan Pak Adi gitu. Dan tapi saya ada satu nih Pak Hidayat. lagi... Saya belum ada nulis Scopus sama Pak Putra nih. Minta sapa beliau belum jadi dapat ini. Nanti insya Allah dalam proyek yang berikutnya. Ya nanti kita bertiga. Insya Allah, insya Allah. Ya, syafaatnya beliau luar biasa. 1001 lah penulis di Indonesia yang tembus Elsevier itu, 1001 itu. Dan beliau adalah satu di antara 1000 itu. Jadi saya berterima kasih juga kepada bersama institut yang sudah membuatkan forum ini, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman, dan bercerita soal bagaimana hubungan antara ekonomi dan oligarki, ekonomi politik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita mungkin lebih banyak seperti berbincang, dan pada jam ini sebetulnya saya ada jadwal ngajar mahasiswa ekonomi politik pembangunan, sehingga sekalianlah saya ajak sini teman-teman biar bisa mengikuti materi atau diskusi kita ini, sekaligus bisa sekalian kuliah gitu. Nah, Pak Adi dan Pak Putra dan kawan-kawan sekalian, topik ini memang menarik karena bicara politik selalu bicara ekonomi, dan bicara ekonomi sesungguhnya bicara politik. Tidak bisa dipisahkan keduanya, dia seperti dua sisi mata uang yang selalu ada pada satu tempat. Nah, sebelum saya dakwah STS Jambi untuk menjawab apakah ekonomi Islam itu mampu bertahan di tengah persaingan oligarki politik, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, mungkin ada beberapa kawan-kawan kita, teman-teman mahasiswa yang masih agak seperti samar-samar gitu mendengar apa itu oligarki dan seterusnya. Meskipun sebetulnya hal ini seperti sesuatu yang setiap hari kita nikmati, setiap hari kita bahkan hirup bersama seperti udara, tetapi wujudnya itu belum bisa kita lihat. Nah, mungkin diskusi kita pada pagi hari ini bisa sedikit membuat dia terang. Kalau tidak membuat wujudnya, kita bisa memberi warna.
Makanya saya beri antara pilihnya dengan politik di tengah persaingan atau kekuatan oligarki yang semakin mencengkram politik yang mestinya dalam tanda kutip bisa melayani kepentingan demokrasi itu, yaitu dari dan untuk oligarki. Nah, saya pelan-pelan masuk ke sini terutama untuk mahasiswa. Apa itu asesmen politik kita, tapi kita seringkali menganggap dia sesuatu yang masih belum konkret wujudnya. Nah, coba kita mulai dari apa yang ditulis oleh Jeffrey Winter soal oligarki, di samping juga banyak Michael Mills, Robert Mills, dan seterusnya soal oligarki. Kemudian nanti kita coba masuk ke yang ditulis oleh Fedi Hadis dan Robinson soal oligarki di Indonesia. Sebetulnya literatur tentang ini sudah banyak, tinggal kawan-kawan mahasiswa hanya kemudian membacanya dan coba membuat semacam paradigma dalam konteks keindonesiaan maupun kedaerahan, di mana sesungguhnya wilayah operasi dan dominasi oligarki itu di daerah kita masing-masing. Kalau di Indonesia mungkin posisinya ada pada puncak piramida kekuasaan, baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang itu sering banyak disebut oleh para ahli dalam berbagai sebutan-sebutan yang sesungguhnya oleh ahli itu disebut sebagai kekuatan oligarki. Nah, kita coba masuk apa itu oligarki. Saya menggunakan pendekatannya Jeffrey Winter yang menurut saya cukup simpel dan untuk kita paham. Itu merupakan satu kekuatan, oligarki itu kekuatan yang mengumpulkan kekuatan-kekuatan, baik itu kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi pada segelintir elit. Jadi kata kunci bagi oligarki itu adalah konsentrasi elit itu. Jadi ini kita bisa baca misalnya di zaman orde baru lah yang agak terkenal itu, kalau kita bahas oligarki itu, di mana kekuatan politik dan kekuatan ekonomi itu berkumpul di hanya segelintir orang yang itu sebetulnya bisa dihitung dengan jari. Misalnya di konsentrasi ekonomi, misalnya yang dulu dikenal dengan orang-orang yang berada di lingkaran orde baru, misalnya di perbankan yang terkenal namanya dengan ABG, ABRI, Golkar, dan birokrasi. Jadi nanti kita akan ketemu rumus itu dalam melihat peta peta oligarki di Indonesia. Tapi kira-kira konstruksi dan konsep bangunan oligarki yang ingin disampaikan oleh Jeffrey Winter dalam secara teoritis itu, dia adalah kekuatan yang mengumpulkan, yang disebut oleh Winter itu dengan konsentrasi. Dia tidak hanya sekedar mengumpulkan, tapi juga mengakumulasi. Artinya, apa yang sudah dikumpulkan oleh kekuatan politik sekaligus kekuatan ekonomi itu kemudian bertambah, ditambah, kemudian menjadi satu akumulasi, akumulasi yang semakin bertambah besar, bertambah banyak, dan itu menjadi kekuatan baru. Sehingga kekuatan yang dulunya terpusat pada sentral kekuasaan misalnya di Jakarta itu kemudian dibagi dalam kekuasaan di daerah-daerah, sehingga misalnya Leo Agustino itu menyebut bahwa ada yang namanya kekuasaan oligarki di pusat, kemudian menciptakan namanya bandit-bandit di daerah yang kemudian itu memang sengaja dibuat oleh oligarki di tingkat pusat, kemudian bandit-bandit itu kemudian tumbuh besar di daerah dan menjadi penguasa di daerah baru yang kemudian kekuasaannya itu
dilakukan untuk menopang kekuasaan utama yang ada di Jakarta maupun di pusat itu. Jadi itu yang disebut dengan konsentrasi dan akumulasi. Nah, konsentrasi dan akumulasi itu tentu saja dalam dua hal. Pertama dalam hal mengumpulkan modal, mengumpulkan uang, dan mengumpulkan kekuatan politik terutama. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi oligarki itu ketika berkumpulnya kekuatan dan mengakumulasikan kekuatan modal dan kekuatan politik pada saat yang bersamaan gitu. Kalau dia hanya berpisah ngurusin politik, dia tidak menjadi oligarki, dan hanya ngurusin bisnis misalnya, dia tidak menjadi oligarki. Tapi ketika dia berkumpul kekuatan itu dan mengkonsentrasikan kekuatan itu dalam dua kekuatan modal maupun politik, itulah yang kemudian menjadi oligarki. Itu pemahaman sederhana yang disampaikan oleh Winters mengenai oligarki. Silakan teman-teman baca literatur soal oligarki itu yang ditulis oleh Winter cukup banyak. Saya maju sedikit ke bagaimana dengan oligarki di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi pada oligarki di berbagai negara demokrasi di dunia, di Indonesia juga oligarki itu hadir dan juga mewujud dalam praktek ekonomi politik, kekuatan ekonomi politik. Yang ini misalnya bisa kita baca dari karyanya Fedi Hadis dan Robinson di tahun 2000, dia bicara soal ekonomi politik dan oligarki dalam mengorganisasikan kekuatan politik di Indonesia. Itu misalnya bisa dilihat pada dua hal. Pertama adalah bekerjanya tatanan ekonomi politik dan sosial yang direproduksi melalui aliansi predatoris. Jadi Hadis dan Robinson ini dalam melihat konteks oligarki di Indonesia itu bahwa mereka beroperasi dengan menjalankan kekuatan mereka pada dua bidang, yaitu ekonomi dan politik. Bisa dimulai dari ekonomi dulu, baru kemudian menguasai politik. Bisa juga dimulai dari menguasai kekuatan ekonomi, baru masuk ke bidang politik. Jadi kalau ayam, tetapi keduanya seiring sejalan gitu. Nah, kemudian menciptakan satu relasi sosial. Jadi kekuatan ekonomi politik yang dioperasikan oleh oligarki itu kemudian menciptakan perubahan-perubahan sosial yang itu memang direkonstruksi. Kalau bahasanya Fedi Hadis itu direproduksi, dibuat ulang oleh mereka, ditata ulang. Misalnya bagaimana mereka menciptakan tokoh, di mana tokoh itu kemudian melakukan berbagai perubahan baik di pusat maupun di daerah. Misalnya kemudian dia membuat partai politik, kemudian partai politiknya itu menopang kekuatan oligarki, itu yang disebut dengan direproduksi. Kalau saya menyebutnya dengan merekonstruksi. Yang kita lihat dia seperti demokrasi yang normal saja, bahwa orang bikin partai politik dengan dana yang dimiliki dan seterusnya, tapi sesungguhnya dalam konteks oligarki dia itu sesuatu yang direkonstruksi, baik by design maupun tidak by design, tapi itu bagian dari bagaimana proses oligarki itu menguasai politik dan ekonomi pada satu negara, dan kita bicara Indonesia yang disebut oleh Fedi Hadis dan Robinson itu dalam aliansi predatoris. Jadi memang agak mengerikan. Fedi Hadis ini menyebutnya aliansi predatoris. Jadi predator itu kira-kira makhluk yang bisa memangsa semuanya gitu. Predator itu bahkan kemudian melahap sesuatu sampai ke tulang-tulangnya, sampai kemudian sumber-sumber bahkan sampai ke daerah melalui kekuatan ekonomi politik yang terjalin antara tripartit atau piramida kekuasaan yang dibangun oligarki itu antara politisi, birokrat dan pengusaha dalam berbagai bentuk baik di pusat maupun di daerah,
yang tujuannya adalah kemudian mempertahankan tidak hanya kemudian akumulasi kekuatan modal dan kekuatan politik itu pada berbagai level. Jadi Robinson dan Hadis melihat oligarki itu pada level ini. Nah, pada level kedua adalah bahwa oligarki itu membentuk perkembangan kapitalisme. Jadi politik atau kekuasaan itu membuat atau kapitalisme untuk gitu. Jadi yang lebih dominan dalam melihat oligarki itu adalah kekuatan ekonomi yang bersembunyi di balik kekuatan politik yang kemudian dia mendorong kekuatan politik itu untuk menjadi satu instrumen yang untuk menguasai dan mengukuhkan kekuatan-kekuatan politik yang itu digunakan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di pusat maupun di daerah. Jadi nanti begitu misalnya dia menguasai partai politiknya ikut pemilu, kemudian dalam pemilu mereka mengisi parlemen, parlemennya kemudian membuat undang-undang, undang-undangnya itu adalah kira-kira pro terhadap kepentingan ekonomi yang itu kepentingan oligarki. Jadi dilihatlah misalnya satu contohnya kalau kita bisa sebut dalam tanda kutip misalnya undang-undang omnibus law itu gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana politik yang itu kemudian menjadi produk peraturan yang melegitimasi apa yang akan dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam menguasai sumber daya di satu negara. Gitu. Jadi saya kira dari penjelasan ini cukup clear bagaimana oligarki itu beroperasi pada lingkup negara bahkan gitu. Nah, saya ingin Suaranya putus-putus ya. Memperjelas puzzle yang sudah kita jelaskan tadi itu dalam bentuk dan mungkin gambar sudah mulai rakyat itu buat kira 5 lah. Ada matanya saat yang dikuasai oleh orang yang memiliki uang. Jadi institusi-institusi yang ada di satu negara di Indonesia lah misalnya katakanlah baik itu kekuasaan di level eksekutif, yudikatif dan legislatif, eksekutif dan yudikatif itu dikuasai oleh orang-orang yang memiliki uang sehingga misalnya Tempo dan beberapa lembaga itu kemarin merilis bagaimana anggota DPR itu didominasi oleh para pengusaha misalnya ada 60% orang yang terpilih jadi anggota DPR pada pemilu 2019 yang lalu itu adalah para pengusaha yang tersebar di semua partai politik. Itu salah satunya misalnya kan di kekuasaan legislatif. Di eksekutif juga begitu. Mereka yang menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi dan lain-lain itu tidak lepas dari kekuasaan yang didirect oleh mereka yang memiliki uang sehingga dalam konteks pemilihan kepala daerah, misalnya saya menulis buku investor politik itu, gitu. Jadi meskipun misalnya kepala daerahnya tidak memiliki uang, tapi dia ditopang oleh kekuatan uang di belakangnya yang kemudian memenangkannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Di tingkat yudikatif juga banyak lepas dari di sekitarnya titipan orang-orang yang memiliki kekuasaan uang untuk melakukan hengki-pengki atau katanya bahasanya anggota DPR itu. Ini pada level pertama gitu. Jadi semakin jelas wajah oligarki dan semakin kita bisa baca di mana oligarki itu bercokol kira-kira di Indonesia. Yang kedua adalah institusi politik beralih mirip seperti perusahaan, partai politik misalnya. Itu semakin mirip seperti perusahaan gitu di mana dominasi ketua umum dalam menentukan rekomendasi misalnya pemilihan calon kepala daerah, calon presiden, calon gubernur, calon bupati seperti yang diperbincangkan banyak ahli itu semakin mewujud. Misalnya kemarin ada rumor soal setoran ratusan miliar. Kemudian calon gubernur di Jawa Timur yang katanya dimintai oleh
ketua umum partai politik jumlahnya puluhan miliar, mungkin itu bisa semacam rumor, tapi ketika itu menjadi satu cerita yang merata, itu bisa menjadi satu fenomena bahwa memang sesungguhnya institusi politik kita seperti partai politik itu mirip perusahaan gitu, di mana dia tidak hanya sekedar menjadi instrumen untuk melahirkan calon pemimpin bangsa, tapi menjadi satu instrumen untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Saya sempat berhitung dengan kawan-kawan, untuk menjadi ketua umum partai politik itu bisa mungkin habis 300 juta di satu kongres atau di satu konferensi. Tapi dalam 1-2 tahun dia bisa lebih dari 1 triliun. Misalnya dari mana? Dari store yang dapat pendanaan dari politik yang bisa dikumpul calonan pemilihan kepala daerah. Jadi mirip-mirip lah dengan apa namanya perusahaan gitu. Nah, yang ketiga kontestasi politik menjadi momentum memamerkan kekuatan uang. Inilah yang dikenal dengan termasuk yang ditulis oleh saya investor politik. Jadi kontestasi politik, apakah itu pilpres, apakah itu namanya pilkada, gubernur, bupati, wali kota, bahkan pada level pilkada sekalipun, itu bukanlah tapi memamerkan kekuatan yang arahkan melalui survei, melalui buzzer. Yang beruang itu maksudnya bukan beruang, tapi yang memiliki uang lah yang kemudian yang berkuasa dalam seluruh level dan tahapan kekuasaan yang ada, sehingga mudah bagi dia untuk menguasai sumber-sumber daya, baik itu sumber politik maupun sumber ekonomi di level pusat maupun di daerah. Nah, beruang tidak hanya di hutan, tapi kemudian di mana-mana. Nah, ini terakhir, saudara-saudara. Bagaimana oligarki itu bisa berdiri era demokrasi yang saya sebut dengan demokrasi prosedural ini? Kita telah melaksanakan proses demokrasi, ada pembentukan panitia, ada pemilihan secara langsung, ada apa namanya tapi bagi ahli ini masih dalam normatif, kita masih belum masuk ke substansi, sehingga kemudian oligarki mampu masuk ke tengah-tengah itu. Nah, bagaimana mereka bertahan? Pertama adalah dia mampan oligarki itu pada demokrasi yang sedang berjalan. Misalnya katakanlah ketika dia ada proses misalnya pilkada langsung, tapi pilkada langsung itu menisyakan ada rekomendasi dari partai politik kepada calon kepala daerah yang akan maju. Tentu saja oligarki akan masuk melalui ketua umum partai politik untuk mendukung calon kepala daerah yang kira-kira memiliki terhadap kepentingan oligarki, sehingga kemudian rekom itu turun kepada mereka yang memiliki kepentingan terhadap kepentingan ekonomi oligarki. Di level pemilihan presiden juga hal yang tersebut sama. Hal ini mungkin bisa lihat saudara lihat dari kasak kusuk waktu itu penentuan calon kan, baik calon wakil presidennya Jokowi sempat beredar nama Pak Mahfud MD, kemudian di titik akhir kemudian berubah menjadi Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian begitu pula pada pasangan Prabowo Sandi, dulu beredar misalnya beberapa nama ustadz yang disandingkan dengan Prabowo, tapi kemudian didoronglah nama Sandi yang
dekat dengan para konglomerat besar di Indonesia yang menguasai perekonomian baik di bidang energi maupun di bidang konstruksi gitu. Jadi pada kontestasi apa namanya semakin kuat apa namanya demokrasi di satu negara, maka ekonomi Islam itu juga semakin kuat. Kenapa? Karena ekonomi itu semakin menunjukkan wilayah private. Ekonomi itu kan selalu berbicara kepemilikan modal pada perorangan, private sector. Nah, ini sesungguhnya seiring dengan semangat demokrasi yang dalam bahasa sederhananya itu bukan sekedar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi one man one vote, tapi satu orang satu suara. Itu demokrasi langsung. Jadi demokrasi langsung itu sesungguhnya semangat seiring dengan semangat demokrasi. Dalam Islam, kepemilikan pribadi itu diakui sangat luar biasa. Bahkan kalau saudara perhatikan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana property of right itu dihargai di dalam Islam. Kalau Anda ingin berkunjung ke rumah orang, Anda harus salam sampai 3 kali. Kalau salam Anda sudah 3 kali tidak dijawab, artinya yang punya rumah tidak berkenan menerima Anda. Jadi datanglah pada waktu yang lain. Itu datang ke rumah. Itu di barat itu dikenal dengan namanya property of right. Nah, di dalam rumah sendiri, janganlah kamu anak datang ke kamar orang tua sebelum subuh, setelah isya maupun pada siang hari. Begitu pula orang tua yang mau masuk ke kamar anaknya. Jadi sangat luar biasa dihargai property of right itu di dalam Islam gitu. Nah, dalam konteks kepemilikan dalam ekonomi juga begitu. Mungkin teman-teman yang berlatar belakang ekonomi Islam bisa menjelaskan itu. Tetapi secara umum saya lihat terhadap pendidikan pribadi, berbagi dan kepedulian terhadap kehidupan sosial. Jadi itu kira-kira poin saya, saudara-saudara. Jadi ekonomi Islam demokrasi itu semakin kuat ketika oligarki itu semakin berkurang. Memang pemilikan individu sangat luar biasa dihargai dalam Islam. Nah, kemudian mempertanyakan peran negara. Sesungguhnya karena dia secara otomatis menghargai kepemilikan pribadi, tentu saja negara memberikan posisi pada mengatur supaya satu pihak tidak merugikan kepentingan pihak lain. Itu saja saya melihatnya gitu. Jadi negara itu berfungsi bagaimana supaya ada mekanisme, ada kebijakan, ada aturan, ada sistem yang bisa memastikan satu pihak tidak merugikan pihak lain. Mungkin la darara wala dirara, mungkin itulah konsepnya. Selebihnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman ekonom Islam terutama dalam melihat ini. Cuma saya dari kacamata umum saya sebagai orang yang mengkaji ekonomi politik, sederhananya begitu. Nah, saya masuk ke pertanyaan pertama tadi. Apakah desentralisasi yang kemudian menjadi sintesis dari dulu sentralisasi, kemudian ada desentralisasi, kemudian ditarik lagi sekarang separuh sentralisasi karena kewenangannya itu ada di pusat dan di provinsi, misalnya contohnya undang-undang Omnibus Law maupun undang-undang tentang kelautan. Dulu kabupaten itu punya wilayah laut, tapi sekarang sejak Undang-Undang Kelautan tahun 2014 itu tidak ada lagi. Karena dari bibir pantai ke 12 mil itu punya provinsi. Dari 12 mil ke 100 mil itu adalah punya pemerintah pusat. Di atasnya itulah perairan internasional. Ini di bidang pendidikan juga sama. Dulu SMK sampai ke seluruhnya SD, TK itu diserahkan ke
daerah, kabupaten atau kota. Sekarang SMK dan SMA itu ditarik lagi ke provinsi gitu. Jadi apakah itu bagian dari oligarki? Untuk melihat apakah ini bagian dari oligarki atau tidak, saya sederhana melihatnya. Apakah kepentingan publik di dalam proses tarik-menarik antara pusat dengan daerah itu lebih terakomodir atau tercapai pelayanannya dalam konteks public service maupun pembangunan, iya atau tidak gitu. Kalau misalnya apakah itu sentralisasi maupun desentralisasi itu masih melihat atau menguntungkan elit, maka itu bagian dari oligarki, meskipun dia sentralisasi maupun desentralisasi. Gitu. Tapi kalau proses itu lebih menguntungkan kepentingan publik daripada elit, maka itu jelas bukan oligarki. Jadi saya melihat seperti itu ukurannya, Pak Putra. Baik, terima kasih Pak. Ya, ya kalau seperti itu, salah satu pertimbangan kenapa kemarin otonomi daerah itu kan adalah supaya pengurusan itu lebih cepat, ya, dalam mengurus. Kenapa kemarin itu Pemda diberikan wewenang yang besar, supaya kalau ada pengaduan itu cepat diselesaikan seperti itu. Ini kan saya lihat hal seperti itu. Tapi kemudian orang-orang yang pro desentralisasi mengatakan bahwa di daerah itu sudah ada raja-raja kecil gitu. Mereka juga mengatakan di daerah juga ada oligarkinya seperti itu. Nah, ini kan dua tarik menarik yang mereka keduanya saling mengklaim bahwa posisi mereka lebih baik dalam hal pelayanan publik, ya, seperti itu. Jadi kita kadang itu susah untuk menilai bahwa apakah memang ini murni untuk pelayanan publik atau hanya memang untuk legitimasi saja, ya, untuk mengakomodir kepentingan mereka. Gitu. Maksudnya ada hal lain Pak Hidayat mungkin yang bisa kita lihat bagaimana oligarki itu berperan dalam diskursus sentralisasi dan desentralisasi gitu. Ya, saya lanjutkan. Jelas ada kepentingan oligarki di situ, tapi kalau dalam konteks kajian akademik dan secara konseptual itu dia tidak kita sebut oligarki kalau daerah, tapi dia disebut oleh Leo Agustin itu bandit. Bandit itu bagian dari yang diciptakan oleh oligarki untuk menopang kekuatan ekonomi politik dia di pusat gitu. Jadi wilayah kekuasaan oligarki itu ada di pusat dia. Kalaupun dia beroperasi di daerah itu dengan menciptakan bandit-bandit di daerah. Bandit itu bisa tokoh agama, bisa tokoh politik, bisa pengusaha dan seterusnya. Kalau kita baca misalnya penelitiannya Douglas Wilson di selama 2 tahun itu, dia jelas bisa menemukan ada organisasi-organisasi tertentu, tokoh-tokoh agama tertentu yang diciptakan oleh oligarki di pusat untuk mengamankan kepentingan bisnisnya, dan ini berdasarkan riset gitu di beberapa kota di Indonesia. Jadi memang ada. Nah itu akan bermain pada itu tadi. Kalau memang itu nanti menguntungkan sistem desentralisasi, maka dia akan dorong desentralisasi itu. Tapi kalau saat desentralisasi itu kira-kira membuat mereka kesulitan, ada kekuatan lain yang kemudian lebih dominan di daerah yang tidak bisa dideteksi, maka mereka akan narik lagi ke pusat sentralisasi itu. Nah dinamika itu akan terus terjadi gitu kan. Itu yang bisa kita kaji. Memang agak menarik dinamika itu, bisa kita baca gitu. Kadang-kadang covernya itu cover organisasi, cover agama, cover apa macam-macam, tapi sungguhnya permainan itu gitu. Misalnya seperti pilkada DKI, kita melihat seperti pertarungan agama, tapi sebetulnya kalau saya jujur kepada kawan-kawan baik yang pro maupun yang kontra 212, itu bagian dari pertarungan oligarki di balik itu gitu. Saya melihatnya begitu. Contohnya saja Pak Putra. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Ya, sama-sama. Mungkin ada teman yang lain menambahkan. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Ini saya terpaksa diam karena memang temanya ini sangat menarik bagi saya ya. Silakan teman-teman yang lain di ruang forum ini ingin bertanya.
Nah, sambil nunggu mungkin saya ini mumpung ketemu sama Pak Hidayat nih. Jadi begini Pak, kita tahu bahwa tren internet saya kurang stabil nih. Tren dari ekonomi syariah hari ini itu kan boleh dikatakan oleh para penggiatnya sendiri masuk ke jantung kapitalisme gitu kan. Yaitu sistem keuangan, apakah itu perbankan, kemudian pasar modal dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa piranti-piranti dari kapitalisme global, ya salah satunya mesinnya itu adalah sistem keuangan, kemudian menguasai pers, ya sistem politik, dan itu yang dikoordinir oleh kekuatan oligarki tadi. Nah, balik ke tema ini, pertanyaan saya, mampukah ekonomi Islam itu, kalau kacamata Pak Hidayat, kedepannya ekonomi Islam itu apakah seperti yang dicita-citakan penggiat, yaitu menjadi solusi bagi jawaban atas sistem ekonomi yang carut-marut, atau justru dia akan terjebak, terbawa arus kapitalisme global yang itu semakin masuk ke ruang-ruang privat seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Hidayat. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi saya coba mengurai ini dalam pendekatan teori peran dan teori aktor. Jadi kalau teori peran itu selalu ada aktor. Aktor itu melakukan perannya, kalau menurut Thomas dan Biddle, itu selalu melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain atau lingkungannya. Nah, sesungguhnya kalau saya tidak terlalu melihat apakah kapitalisme atau ekonomi Islam itu sesuatu yang dalam konteks pada posisi diametral gitu, enggak. Saya melihat ada pada aktornya. Apakah aktor politik kapitalisme atau aktor politik ekonomi Islam itu kira-kira menurut saya menjalankan peran sesuai yang diharapkan oleh lingkungannya, diharapkan oleh kulturnya. Misalnya katakanlah kalau dalam Islam itu tidak boleh orang kaya sekaya-kayanya tapi kemudian tidak memiliki kepedulian sosial. Kira-kira yang ditampilkan oleh seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, kira-kira itu gitu. Nah, kalau potret ekonomi itu ditampilkan oleh para aktor ekonomi seperti itu, maka ekonomi Islam itu akan mampu menjawab gitu. Tapi kalau potret para pelaku ekonomi itu misalnya tidak seperti itu, maka sama saja dengan kegagalan ekonomi yang lain. Saya kembalikan kepada aktornya kalau saya melihat tadi. Jadi intinya Pak Hidayat mungkin tadi, jadi terletak di pada perilaku ekonominya Pak Hidayat. Iya, para pelaku ekonominya sendiri. Dan perilakunya dan perilaku ekonominya, kebijakannya. Bukan pada kebijakannya. Kalau kebijakannya, saya relatif melihat ya tidak ada sesuatu yang secara diametral, secara ekstrim bertolak belakang gitu. Misalnya dalam kapitalisme kepemilikan pribadi diakui, dalam Islam kepemilikan pribadi diakui, dalam sosialisme jiwa-jiwa komunal itu diakui, dalam Islam jiwa komunal itu juga diakui gitu. Jadi menurut saya tinggal bagaimana dipraktekkan saja gitu. Oke. Ini terus terang saya sampaikan, diskusi ini harusnya diikuti oleh penggiat ekonomi Islam yang lain yang memang punya aware terhadap tema ini, karena kajian-kajian ekonomi Islam itu mostly tentang perbankan syariah ataupun dan turunan-turunannya itu sangat jarang. Tadi di awal saya sampaikan para penggiat ekonomi Islam mau melihat perkembangan ekonomi Islam ini dalam perspektif ekonomi politik. Nah, saya tadi kaget ketika Pak Hidayat ngomong bahwa fokusnya bukan pada isu kebijakan dari bagaimana ekonomi Islam itu diberlakukan, tapi bagaimana aktor, agen-agennya itu memainkan perannya. Nah, ini PR-nya menjadi semakin rumit lagi menurut saya nih kalau udah kayak gini nih, kalau sudah ke aktornya, karena bagaimanapun si aktornya tadi ya itu udah banyak kan ya dalam tanda kutip terjebak kepada logika pragmatis seperti itu. Sehingga ya mungkin ini Pak Adi, karena saya ini latar belakangnya behavioristik gitu. Jadi saya melihatnya pada itu sendiri itu. Mungkin
kalau teman-teman latar belakangnya bukan behavioristik, mungkin sudut pandangnya berbeda. Ini mungkin karena terkait dengan sudut pandang saya saja. Ya, sesungguhnya kajian behavioris ini memang betul lagi sedang diminati juga, dan ekonomi Islam mulai ada melirik ke sana, walaupun secara kacamata politik ekonomi itu masih sangat sedikit sekali gitu loh. Nah, jadi tadi saya pun juga baca-baca buku-buku berkaitan dengan neo-institusionalisme yang itu basisnya adalah logika behavioris gitu kan. Dan di situ memang sangat menyentakkan kita sekali bahwa kalau selama ini kan gerak ekonomi Islam itu diametralnya bagaimana bisa mempositivisasi hukum dan seterusnya. Kan tapi jawaban yang Pak Hidayat berikan tadi seolah ingin mengatakan udah deh nggak usah mikir hukumnya, tapi perilakunya ini yang harus diislamkan terlebih dahulu. Ya, nah, karena saya nangkapnya secara nggak langsung itu. Saya baca gini, hadis Nabi itu mengatakan begini, al halalu bayyin wal haramu bayyin gitu kan. Nah, tinggal bagaimana orang-orang ini menjalankannya, baik aktor pada wilayah privat maupun aktor negara, kan gitu aja. Betul. Saya sangat setuju di situ, dan ini ya saya sering diskusikan tokoh Kaharudin Yunus karena memang apa yang beliau tulis pada tahun 1954 nyambung dengan diskusi kita hari ini. Walaupun beliau belum menggunakan terma oligarki, tapi beliau sudah menjelaskan bahwa pergeseran fungsi uang yang secara tadinya hanya untuk alat tukar, kemudian satuan harga, kemudian bergeser secara psikologis untuk menimbun kekayaan, dan pada ujungnya bergeser lagi secara politis untuk merebut kekuasaan. Nah, itu artinya adalah uang menjadi sarana untuk mendapatkan kekuasaan. Pada saat itulah oligarki terbentuk dan itu mengganggu demokrasi. Nah, sedangkan bagi para penggiat ekonomi Islam belakangan, demokrasi ini seolah-olah musuh dari ekonomi Islam itu sendiri. Ya, ini yang makanya saya berusaha cari pemahaman yang lebih lanjut terkait dengan hal ini. Jadi apa yang Pak Hidayat sampaikan tadi mencerahkan sekali bagi saya. Seperti itu Pak Hidayat. Pak Putra, ada lagi respon atau kita minta dari teman-teman mahasiswa? Ini yang lain mahasiswa nih. Mungkin kalau dosennya yang minta nyuruh bertanya bisa nanya ini. Kalau nggak nanya dikasih C gitu ya. Iya. Itu dulu, sekarang kan nggak lagi, merdeka belajar sekarang. Iya. Merdeka ya. Atau kalau nggak ada kita cukupkan aja, mungkin kita ketemu nanti di momen lain, Pak Putra dan Pak Adi. Betul. Siap. Baik, terima kasih Pak Hidayat atas sama-sama Pak Adi, Pak Putra. Diskusi yang sangat mencerahkan pada pagi hari ini. Saya atas nama bersama Institut juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan join pada diskusi hari ini. Sungguhnya ini suatu rintisan yang sangat bagus sekali menurut saya yang diinisiasi oleh Dr. D.I. Ansusa ya. Karena selama ini seolah-olah kajian ekonomi Islam ya ditekuni oleh Fakultas Ekonomi aja, dakwah ngomongnya dakwah aja. Padahal bagaimana kita bisa saling sapa keilmuan sehingga perspektif tadi bisa memperkaya ya. Kalau transintegrasi seperti itu. Nah, dengan Pak Hidayat memberikan satu pencerahan tadi. Kalau setalatas di Malaysia kan baru bicara integrasi. Ini adalah integrasi. Sudah melewati integrasi. Nah, itu. Nah, sebelum ditutup saya minta tadi dibuka oleh Pak Putra, ditutup pun oleh Pak Putra. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Muhammad Hidayatur Rahman. Beliau memang sangat menguasai, kemudian juga ditambah dengan literatur yang mungkin kita akan lacak seperti ini ya. Tadi ada beberapa tokoh teori-teori yang mungkin bisa kita lacak setelah ini, dan itu akan memperkaya perspektif kita dalam melihat fenomena sosial. Karena gini, kebanyakan kita, apalagi mahasiswa, itu kadang tidak sadar bahwa mereka sebagai objek dari pusat ekonomi yang
yang bisa benarnya mereka itu menjadi korban dari sistem ekonomi yang ya sebenarnya tidak menguntungkan ini sebenarnya gitu. Tapi ya tapi dengan diskusi-diskusi seperti ini mudah-mudahan kita menambah wawasan kita dan memberikan kita kesadaran bahwa inilah sistem yang sedang berjalan saat ini, sehingga mudah-mudahan ke depan sistem ini bisa berubah, kemudian bisa kita melalui perilaku kita itu bisa mengarahkan kepada sistem ekonomi yang lebih baik, mungkin berdasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi. Itu saja, terima kasih. Kemudian terima kasih kepada Pak Adi Rahman bersama Institut, keren saya kira, dan ini bukan hanya apa ya, kajian, tapi juga punya filosofinya ya kelompok ini. Saya harapkan Pak Hidayat bisa bergabung terus bersama Institut. Siap. Kalau Pak Putra yang perintah, siap saya. Jadi nggak enak. Ya, mungkin itu saja Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat dan juga Pak Putra.